Karena masih hakim mengabulkan gak sih Bang penangguhan-penanganan dari seorang terdakwa? Kalau mengabulkan itu haknya pada hakim. Saya nggak bisa memutuskan ya. Tapi haknya di kita boleh juga dong dia mengajukan. Masalah dikabulkan atau tidak itu adalah urusan daripada hakim. Sah, boleh-boleh aja. Tapi selama Bang berpraktis sebagai praktisi hukum sebagai advokat, pernah gak sih Bang dikabulkan seorang terdakwa yang ibaratnya pemerasan, apalagi TPPU kan berat kan Bang hukumannya, bisa 20 tahun, bisa gak sih Bang dikabulkan selama ini Abang? Ini kan baru diduga kan, asas praduga tak bersalah kan, belum tentu emang di kita tuh melakukan TPPU. TPPU itu sepengetahuan saya, TPPU itu bukan harus tidak pidana awal, juga harus dibongkar juga loh. Nah, ada suatu kejahatan itu. Berarti selama ini Abang pernah gak menangani klien TPPU? Pernah, saya menangani TPPU. Terus dia terdakwa meminta penangguhan diperbolehkan atau gimana Bang? Bisa dikabulkan? Bisa dikabulkan, bisa juga tidak. Itu tergantung daripada hakim. Tapi kalau misalnya terdakwa bersikap kayak emosi atau bikin ricu di keputusan, itu bisa memberatkan hukuman juga sih Bang di mata hakim. Kalau kooperatif kan pasti kan diringankan lah, atau gimana? Menurut Abang gimana? Ya enggak, hakim pun harus memutus dalam perkara ini harus bijaksana juga. Kalau saya tidak berpihak ke Nikita. Seandainya saya bilang Nikita emosi itu kenapa? Kecuali kalau Nikita Mirzani berbelit-belit di dalam persidangan, kan itu loh. Kalau dia emosi atau segala macam, menurut saya ya hakim harus bijaksana dalam perkara ini. Gitu. Berarti kalau Niki bersikap kooperatif, sopan santun, itu bisa meringankan hukumannya? Bisa, itu hal-hal yang meringankan. Masuk dalam hal-hal meringankan. Bang, terkait isi persidangan, kan Niki jadi saksi di sidangan Mahil. Niki bilang dia WhatsApp ke Reza Gadis yang terkait dia minta uang 5M dan akhirnya jadi 4M. Dia bilang hanya bercandaan saja, ada emotikon ketahuannya. Abang sebagai praktisi hukum melihatnya seperti itu. Dia masih merasa alibi, alasan dia tidak ada unsur pemerasan ke Reza. Itu hanya bercanda, minta duitnya gitu Bang. Ibarat begini, kalau saya lihat, saya mendengar juga. Ini kan saya nggak tahu persis di permasalahan. Dikatakan kan duit dikasihkan oleh Reza itu adalah kata salah satu endorse. Sini itu endorse terhadap produk dia. Tetapi kalau memang benar terjadi pemerasan, sekarang aku bilang juga, kita timbal balik juga. Kenapa mau dipas? Kenapa mau transfer? Ada apa? Perkara ini kan itu, ada apa terhadap perkara ini? Berarti apa yang didengung-dengungkan selama ini dikatakan produk itu bermasalah ya? Bisa juga. Kalau begitu kan, ini diduga kan, kita diduga ya. Itu harus selusuri juga. Itu. Berarti Abang Niki tidak ada unsur pemerasan sama sekali? Kalau menurut saya tidak ada pemerasan. Yang dikatakan pemerasan dia terancam. Dia seandainya mengancam, Reza, seandainya kamu tidak mentransfer ke saya, akan saya bongkar semuanya di dalam perkara ini. Nah, mungkin Reza merasa ketakutan. Tapi Bang, Niki sudah meminta 4M jadi 5M, itu gimana menurut Abang? Itu kan termasuk meminta secara halus pemerasan, yang bisa dibilang gitu Bang? Saya nggak tahu, ini kan di satu sisi kan ada dikatakan itu sebagai jasa endorse-nya daripada si Nikita. Yakin, makanya dibuktikan oleh Nikita di dalam persidangan. Makanya pengacara yang akan membuktikan kalau ini memang jasanya daripada si Nikita Mirzani. Itu. Bang, semakin polemik, semakin nggak kelar-kelar. Ada pesan buat PH-nya Niki, Bang Fahmi Ibrahim, atau buat Niki biar kasus ini terang benderang, biar cepat selesai? Ya, kalau pesan saya, apa yang didapatkan oleh Nikita itu kan, seperti kemarin kan ada dibilang ada rekaman suara, tetapi ingat, aku bilang hati-hati juga, harus didukung oleh yang lain. Nah, untuk melaporkan daripada kasus ini, kalau memang ada kasus ini, maksud saya seperti katanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kejaksaan ataupun hakim, dia sampai udah melaporkan ke KPK kan, itu jangan hanya sekadar rekaman aja, harus ada didukung oleh yang lain. Kalau hanya rekaman aja, kita tanda tanya juga, benar nggak rekaman itu suaranya jaksa? Kan itu menjadi masalah loh. Jangan sampai ini nanti menjadi tendangan balik bagi si Nikita Mirzani. Gitu.